Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Herma Rasyanti dengan NIM PO714203252010. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul hematopoiesis dan dosen pengampunya yaitu Yaumil Fakni Tanjung Bulu ST MKes. Untuk definisi hematopoiesis yaitu hematopoiesis merupakan proses pembentukan sel-sel darah dalam organ pembentukan sel darah, terutama dalam sumsum tulang dan organ lainnya. Pada prosesnya terjadi proliferasi, maturasi, dan diferensiasi sel yang terjadi secara serentak. Untuk pengertian dan perbedaannya, yaitu pada pengertian proliferasi adalah kemampuan sel membelah dan memperbanyak diri, sedangkan diferensiasi adalah mematangkan diri menjadi sel-sel dengan fungsi tertentu. Pada sel renewal adalah memperbarui diri sendiri sehingga tidak akan pernah habis meskipun terus membelah. Untuk perbedaannya yaitu pada proliferasi, yaitu mempunyai kemampuan membelah atau memperbanyak diri dengan adanya stimulasi mekanisme dari regulasi dan beberapa sitokin dan grafaktor. Untuk diferensiasi mempunyai kemampuan untuk bisa merubah dirinya sendiri menjadi sel yang spesifik dan fungsional. Nah, pada renewal dia mempunyai kemampuan memperbarui dirinya sendiri. Pada selanjutnya yaitu pada hematopoiesis prenatal atau masa fetal. Ini hematopoiesis prenatal adalah perubahan tempat hematopoiesis dan Yolsek ke hati kemudian ke sumsum tulang. Adapun hematopoiesis memiliki 3 fase. Yang pertama, fase pertama yaitu mesoblastik terjadi di embryonal Yolsek. Fase kedua yaitu hepatik terjadi di hepar atau hati. Fase ketiga medularis atau mieloid terjadi di tulang. Pada fase pertama yaitu fase mesoblastik adalah tahap pertama hematopoiesis prenatal atau pembentukan darah pada janin. Fase mesoblastik terjadi masa prenatal dan saat embrio berumur 2-10 minggu. Proses terjadinya di dalam Yolsek atau kantung kuning telur yang berada dekat jaringan mesenkim batang tubuh. Sel darah dibuat dari jaringan mesenkim 2-3 minggu setelah fertilisasi. Mesenkim ini menyusutkan cabang-cabangnya lalu berkembang menjadi eritoblas primitif yang mengumpulkan membentuk agregat yang disebut pulau darah, berproliferasi membentuk hemoglobin dan eritrosit polikromatoflik, lalu terbentuklah eritrosit primitif, yaitu eritrosit yang memiliki inti sel. Kemudian pada fase hepatik adalah tahap kedua hematopoiesis prenatal atau pembentukan darah pada janin yang berlangsung di hati janin atau hepar. Pada sel induk hematopoiesis yang berasal dari mesoderm mempunyai respon terhadap faktor pertumbuhan antara lain eritropoietin, IL-3, IL-6, dan faktor stem cell. Faktor hepatik berawal dari stem cell pluripoten yang berpindah dari Yolsek ke hati. Lalu pada usia 6 minggu, sel induk hematopoiesis mulai berkelompok dalam primordium hati janin, lalu berproliferasi menjadi eritroblast death-head yang berkembang menjadi eritrosit death-head yang sudah tidak berinti lagi. Kemudian pada minggu ke-8 ditemukan juga leukosit granuler dan megakariosit pada hati dan blood island mengalami regresi. Dan pada usia 12 minggu proses hematopoiesis terjadi pula di limfa. Kemudian pada fase medularis adalah tahap ketiga hematopoiesis prenatal, yaitu proses pembentukan darah yang berlangsung di sumsum tulang atau bone marrow.
Fase ini dimulai saat rangka janin sudah terbentuk, yaitu sekitar minggu ke-20. Rangka yang terbentuk pada janin masih berbentuk tulang rawan hialin. Setelah terbentuknya pusat penulangan, dimulailah proses produksi sel darah dalam sumsum tulang. Lalu sel darah dan mesenkim menerobos masuk ke dalam rongga tulang rawan tersebut. Kemudian berdiferensiasi menjadi osteoblast dan sel retikulum yang membentuk stroma sumsum tulang. Ini karena hal tersebut terjadi pula penurunan produksi sel darah pada hati dan limfa. Kemudian pada proses terjadinya fase di setiap tempat yang menghasilkan hemoglobin. Yang pertama yaitu hemoglobin berbeda terbentuk pada tiap fase hematopoiesis. Pada fase mesoblastik Yolsek, hepatik, dan medularis, jenis hemoglobin yang diproduksi tidak sama. Artinya ada pergantian jenis hemoglobin sesuai perkembangan janin. Kemudian pada fase mesoblastik atau awal kehamilan, yaitu pada masa embrional, hemoglobin yang dihasilkan bersifat primitif. Disebutkan ada 3 jenis hemoglobin embrional. Yang pertama Gower 1, Gower 2, Portland, dan Gower 1, Gower 2, dan Portland. Hemoglobin ini hanya ada pada tahap sangat awal dan fungsinya sementara. Kemudian pada fase hepatik atau janin, minggu ke-6 sampai bulan ke-6, mulai terbentuk hemoglobin janin HbF atau sama dengan alfa 2 Y2. HbF ini lebih efektif mengikat oksigen dibanding hemoglobin dewasa. Ini penting untuk mengambil oksigen dari darah ibu melalui plasenta. Kemudian pada fase medularis atau sumsum tulang dimulai pada bulan ke-5 atau 6. Sumsum tulang mulai memproduksi semua sel darah. Jenis hemoglobin yang dominan tetap HbF menjelang lahir dan setelah lahir. HbF secara perlahan digantikan oleh Hba atau alfa 2 beta 2, yaitu hemoglobin utama pada orang dewasa. Kemudian yang terakhir yaitu peralihan ke masa dewasa setelah lahir. Terjadi switching hemoglobin dari HbF ke Hba, kemudian ini eritrosit mengalami pematangan dengan hemoglobin dewasa sehingga rantai alfa dan beta menjadi dominan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan atau sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.